Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa, kita mau mendengarkan renungan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkannya. Kami mohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dan juga dapat menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 11 ayat 4. Saya berikan tema renungan kita, jangan melawan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mengikuti tiap-tiap hari, maka kemarin renungan kita dari Kejadian pasal 10 yang mengisahkan tentang keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang berpencar menjadi bangsa-bangsa di bumi. Salah seorang keturunan Ham, yaitu bernama Nimrod, adalah seorang yang mula-mula berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Lalu dia membangun kerajaan terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad di tanah Sinear. Dan dari sana ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe dan bangsa-bangsa lainnya. Kejadian pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya. Lalu mereka berkumpul di tanah Sinear. Untuk apa mereka berkumpul di sana? Pertama, untuk mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, yang dikenal dengan Menara Babel. Kedua, mereka mau mencari nama atau mencari ketenaran untuk membesarkan diri. Ketiga, untuk menghindari perserakan ke seluruh bumi dengan berupaya membangun persatuan dengan cara-cara manusia. Itulah yang mereka upayakan. Semua ini adalah upaya yang dilakukan yang sebenarnya adalah untuk melawan Tuhan. Manusia berpikir dan berjuang dengan kekuatannya sendiri. Manusia merasa mampu dan merasa punya kekuatan atau kuasa untuk melakukan rancangannya sendiri. Itu yang kita bisa baca dalam Kejadian pasal 11. Lalu apa tindakan Tuhan? Kejadian 11 ayat 5 menyatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Dengan demikian semua perencanaan mereka mengalami kegagalan total. Gagal total. Tidak dapat terlaksana. Setelah itu mereka pun diserahkan Tuhan ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara, melalui Kejadian 11 kita belajar bahwa hanya Tuhan yang dapat membuat nama seseorang sungguh termasyhur. Sekali lagi, hanya Tuhan yang sanggup membuat nama seseorang termasyhur. Babel artinya kekacauan, yang sebenarnya Tuhan sendiri tidak menghendaki kekacauan. Babel merupakan simbol kesombongan dan perlawanan. Kesombongan mendahului kehancuran. Perlawanan terhadap Tuhan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi bahwa pekerjaan yang paling sulit adalah melawan Tuhan. Maka jangan coba-coba melawan Tuhan. Jangan coba-coba melawan ketetapan atau kehendaknya. Tetapi sebaliknya, mari kita bersyukur karena pada Pentakosta, peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2,
Tuhan mengumpulkan kembali bangsa-bangsa untuk dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus melalui iman. Jadi persatuan yang sejati bukanlah karya manusia, tetapi merupakan karya Tuhan. Tuhan mau memakai kita, ikut ambil bagian, menyatukan apa yang dipisah-pisahkan oleh dosa, melalui pemberitaan kabar baik, yaitu Injil yang mendatangkan damai sejahtera. Inilah sesungguhnya amanat agung Tuhan Yesus, supaya kita, anak-anaknya, menjadi pembawa damai, menjadi peacemaker, bukan pembawa masalah atau troublemaker. Mari kita mengikuti dan menaati Tuhan, dan jangan pernah mau melawan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon supaya oleh Roh Kudus kami tetap dituntun, diajar untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati, sehingga kami tidak akan mengalami kehancuran, karena tinggi hati itulah yang mendahului kehancuran. Tetapi kami percaya kerendahan hati itu pasti akan mendatangkan berkat. Tuhan terus memimpin kami supaya kami semakin hidup di dalam Tuhan, tetap hidup mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan ataupun pikiran kami sendiri. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.